Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwenova Rahima, NPM 221506147 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi source code SQL saya yang sesuai jurnal kemarin mengenai SQL lanjutan berupa inner join, full join, right join, left join, dan tiga fungsi lainnya. Nah, di sini saya akan mengerjakan sesuai jurnal saya yang kemarin yang berjudul database-nya itu if voting OSIS. Jadi berdasarkan praktikum sebelumnya mengenai SQL dasar, di sini saya sudah mencoba untuk membuat create database bernama if voting OSIS, lalu use if voting OSIS. Saya akan melakukan untuk input create table dan database ini akan saya running di VS Code. Karena kalau misalnya di PHP itu nanti saya akan mencontohkan untuk tabel inner join dan selebihnya saja karena lebih efektif karena tidak perlu dimasukkan satu persatu jika di VS Code. Nah, di sini saya tadi sudah mencoba mengenai create database, lalu use voting OSIS-nya, create table pemilih, yang merupakan create table pertama. Di sini juga saya udah nyoba masukin data ini untuk di dalam tabel pemilih itu ada 3 nama. Lalu di sini juga dapat kita lihat hasil dari deskripsi tabel pemilih ini terdapat 3 data untuk ID pemilih dan sebagainya. Nah, lalu di sini saya akan masukkan untuk create table kandidat, masukkan datanya. Nah, di sini ini yang update ini adalah codingan saya yang kemarin. Dan dapat kita lihat di sini salah. Nah, nah di sini udah masuk ya berbagai atribut yang telah dibuat dalam tabel kandidat seperti nama, kelas, jumlah kandidat, visi, dan misi beserta dengan tipe datanya yang berupa ID kandidat untuk integer, nama variabel char, kelas variabel char, jumlah kandidat menggunakan integer, visi dan misi menggunakan varchar dengan panjang varcharnya yaitu 1000. Nah, di sini juga terlihat bahwa ID kandidat merupakan primary key. Selanjutnya di sini saya akan masukkan ini, masukkan nama dalam kandidat ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semua namanya udah dimasukkan ya ke dalam tabel kandidat tadi. Jadi dia sudah, kalau di run, dia akan menampilkan hasil duplikat seperti tadi. Selanjutnya untuk create tabel panitia juga sama. Di sini dapat dilihat, ditampilkan atribut dan juga tipe datanya. Untuk ID panitia menggunakan integer, nama menggunakan varchar, jabatan menggunakan varchar, status panitia menggunakan enum. Nah, di sini saya akan jelaskan singkat saja. Ini untuk insert data. Nah, ini untuk menampilkan data yang udah dimasukkan tadi. Nah, di sini juga kita membuat tabel untuk pemilihan. Datanya juga dimasukkan saja. Nah, ini untuk contoh ya.
dari data yang dimasukkan dalam tabel pemilihan. Berikutnya untuk yang suara juga sama, create table, lalu dapat terlihat mengenai atribut dan juga tipe data dan beserta primary key maupun foreign key-nya. Di sini saya udah akan memasukkan juga datanya secara langsung di run di VS Code. Nah, ini untuk melihat data yang sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya di sini show database untuk melihat database yang saya buat dalam VS Code ini. Nah, jadi selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana untuk membuat eh, ini apa namanya table inner join. Nah, jadi inner join ini dia eh, mengembalikan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Jadi, isi dari tabel yang ditampilkan adalah data yang memiliki nama yang sama. Contohnya di sini saya akan memasukkan sebentar saya ketikkan kodenya dulu. Nah, di sini saya pertamanya itu akan membuat untuk inner join. Coba ini untuk inner join. Nah, select. Kita akan coba dari eh, pemilih aja. Pemilih nama, lalu pemilih, pemilih kelas, lalu kandidat. Oh, misalnya di sini satu aja. Pemilih nama kandidat nama gitu ya. From dari tabel pemilih, lalu kita inner join. Inner join ke kandidat. Em, Pemilih namanya sama dengan kandidat nama. Nah, jadi di sini eh, kita akan melakukan inner join dari tabel pemilih berupa nama dan juga tabel kandidat dengan atribut nama. Dari tabel pemilih di inner join ke kandidat. Dan dia akan menampilkan nama yang sama pada tabel pemilih dan juga kandidat. Nah, untuk itu tadi sebelumnya saya belum memasukkan nama yang sama baik di tabel pemilih maupun kandidat. Jadi sekarang saya akan coba untuk insert data ke tabel pemilih maupun kandidat. Nah, jadi pertama saya akan memasukkan contoh tambahan data yaitu eh, pada pemilih ini terdapat nama, kelas, dan juga eh, status pemilih ya. ID pemilih, nama, kelas, dan status pemilih. Jadi saya akan coba masukkan di sini
um, insert into pemilih, ini samain aja. Nah, lalu untuk values-nya itu 4. Namanya Eca, kelasnya IPA 4 gitu ya. Statusnya aktif. Di sini selanjutnya kita contohkan misalnya ID pemilihnya 5. Namanya Ani, IPA 4 juga misalnya. Ini aktif. Lalu data satu lagi. Di sini em, Lily, IPA 5 gitu ya. Statusnya nonaktif. Hmm. Lalu untuk di kandidat juga kita masukkan yang sama. Misalnya seperti ini. Em, values. Valuesnya kita copy dari ini. Nah, ini ya. Saya akan ketikkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya coba masukkan, ketikkan untuk dimasukkan ke tabel kandidat dengan nama yang sama, tapi misalnya kelasnya berbeda gitu ya untuk yang kandidat maupun yang eh, pemilih. Nah, tadi kan untuk yang inner join ini, dia hanya melihat dari nama yang sama pada tabel kandidat maupun tabel pemilihan. Nah, jadi kita akan coba untuk masukkan ke dalam PHP MyAdmin. Nah, di sini eh, sudah terlihat ya untuk dalam database e-voting OSIS ini terdapat 5 tabel. Nah, masing-masing tabelnya ini juga tadi sudah terdapat data di dalamnya. Nah, lalu untuk itu kita akan coba masukkan SQL-nya ke sini. Misalnya tadi mau masukin dari pemilih ya. Nah, di sini dapat kita masukkan satu persatu. Nah, di sini contohnya kita masukkan ke dalam PHP-nya. Nah, lalu go. Nah, lalu kita masukkan lagi yang berbeda.
Lalu, di sini terdapat kesalahan karena ini belum diganti untuk primary key-nya. Jadi di sini dapat kita ubah jadi contohnya 6. Nah, nah, selanjutnya juga untuk tabel kandidat kita masukkan. Nah, ini tidak bisa lagi di run di sini karena sudah di run pada PHP-MyAdmin-nya. Jadi, untuk kandidat, kita juga masukkan yang sama. Ada 3 menu, tiga data. Data terakhir. Nah, semua datanya udah dimasukkan di sini. Jadi, misal kita ingin melakukan inner join dari kode yang kita ketikkan tadi di sini, sebenarnya bisa langsung diketikin di ini ya. Untuk yang pertama kita akan coba running di eh, VS Code dulu ya. Nah, ini dapat terlihat bahwa dalam nama pemilih dan juga kandidat itu terdapat nama yang sama, yaitu Echa, Ani, dan juga Lili. Nah, ini hanya nama yang sama aja yang ditampilkan di dalam barisnya. Nah, contohnya selanjutnya kita akan kalau ditampilkan pada PHP, tuh, dia akan menampilkan input yang sama untuk nama Echa, Ani, dan Lili. Karena pada tadi yang kita masukkan di tabel pemilih dan kandidat, dia itu namanya sama, tapi emang kelas dan lain-lainnya itu berbeda untuk pemilihan dan untuk pemilih dan juga kandidat. Jadi, karena namanya sama, dia ditampilkan dalam tabel inner join ini. Nah, selanjutnya, eh, untuk left join, yaitu mengembalikan semua baris dari tabel kiri yang merupakan pemilih dan juga ditambah baris yang cocok dari tabel kanan, yaitu kandidat. Nah, dapat kita lihat, em, kita akan ketikkan dulu di ini ya, VS Code agar lebih jelas. Ini untuk left join. Nah, jadi pertamanya ini kita salin aja. Nah, di sini untuk sama dari tabel pemilih dan juga tabel kandidat, kita lihat namanya yang sama. Lalu ini kita ubah jadi left. Nah, ini akan kita coba masukkan di PHP. Nah, di sini kalau kita running yang left join ini, nah dia akan menampilkan
mengikuti tabel yang dari sebelah kiri. Nah, tabel sebelah kiri itu kan tadi eh, tabel pemilih ya, dapat dilihat di sini. Nah, dari tabel pemilih. Nah, jadi tabel pemilih ini tadi kan dia memiliki eh, berapa data ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, jadi tabel pemilih ini kan dia memiliki 6 data. Sedangkan pada kandidat tadi dia memiliki yang sama itu hanya Eca, Ani, dan Lili. Nah, jumlahnya 6 karena 6 tabel karena mengikuti eh, jumlah data pada tabel pemilih. Nah, walaupun tabel kandidatnya mungkin kurang atau lebih dari 6 data ya. Selanjutnya, ini juga kalau di run di sini hasilnya juga akan sama. Nah, nol ini berarti dia tidak mempunyai pasangan yang sama di dalam tabel pemilihnya. Tabel kandidat, sorry. Nah, selanjutnya untuk right join, ini juga sama, bisa di copy aja. Ini right, right join. eh, nah, kita bisa melakukan hal yang sama. Misalnya ini yang kandidat ya, kita ikutin tabelnya kandidat yang di kanan. Sebenarnya mau pemilih atau kandidat juga bisa. Oh, sabar. Coba nggak usah kita ubah dulu untuk pemilihnya, untuk lokasi pemilihan juga kandidat. Jadi ini from pemilih misalnya. Di right join, dari right join ke kandidat on pemilih nama sama dengan kandidat nama. Nah, nah ini kita running. Nah, ini hasilnya mengikuti jumlah data dari tabel kanan yang merupakan tabel kandidat. Nah, ini dapat terlihat semua data pada tabel kandidat yaitu Echa, Ani, Lili, Keisha, Yusti, Mei, Masha. Nah, ini tabel pada sebelah kiri ini kosong karena dia eh, tidak ada yang sama pada tabel nama pada tabel pemilih. Nah, jadi maupun data yang sama itu akan selalu diletakkan di atas yang berupa Echa, Ani, dan Lili. Nah, dapat kita lihat bahwa tabel kandidat ini tadinya memiliki 7 data. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, selanjutnya jika digabungkan, misalnya ini juga kalau misalnya di running di VS Code, VS Code PHP, dia akan menampilkan output yang sama. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk yang full join. Nah, yang full join ini untuk yang full join. Ini kita akan gabungkan right join dan juga left join. Seperti ini. Kita gabungkan. Nah, tapi di sini menggunakan eh, union untuk mengembalikan semua baris dari tabelnya. Nah, lalu bawahnya baru kita masukkan yang right join.
seperti ini. Hmm, coba kita running ya. Nah, dapat dilihat di sini sudah tergabung ya, dan menjadi 10 data gabungan dari eh, yang tabel pemilih dan juga tabel kandidat. Nah, ini kan Eca, Ani, Lili ini yang sama dua-duanya. Lalu Keisha, Dwi, sama Nova ini dari tabel pemilih. Nah, lalu selanjutnya ditambah data dari tabel kandidat tadi, 4 data. Yang selain yang sama ya, yang bernama Keisha, Yusti, Mei, sama Masha. Nah, itu saja mengenai inner join, right join, left join, dan juga full join. Nah, selanjutnya kita coba juga di PHP, maka dia akan menampilkan yang sama. Nah, hasilnya sama dengan yang di VS Code. Nah, selanjutnya untuk 3 fungsi saya akan menggunakan fungsi eh, now, uCase, dan juga lCase. Fungsi MySQL-nya ya yang akan saya coba. Nah, jadi di sini misalnya kita coba select uCase. Case, sorry, nama from pemilih misalnya ya, from table pemilih. Nah, kalau misalnya kita running di sini, dia akan mengubah semua nama dari tabel pemilih itu menjadi huruf besar. Seperti Keisha, Dwi, Nova, Echa, Ani, Lili. Nah, ini. Sama juga kalau misalnya kita running di sini. Nah, sama. Selanjutnya, kalau mau running di sini seterusnya juga nggak apa-apa. Nah, tadi kan ini ya. Nah, kalau misalnya di SQL ini kita mau fungsinya LCase gitu. Selanjutnya LCase. From tabel pemilih juga. Nah, jadi menampilkan semua nama pada data tabel pemilih berubah menjadi lowercase yang di mana hurufnya kecil semua. Nih, 6 data. Di sini juga kita tambahin LCase gitu ya. Nah, sama juga menampilkan 6 data, huruf kecil semua. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini menggunakan fungsi now untuk melihat waktu diaksesnya. Jadi, misalnya select now from. Saya tabel pemilih juga samain aja. Nah, kalau kita running, nah maka akan dapat dilihat tuh data diaksesnya itu tanggal hari ini, yaitu 24 Mei 2024 jam 1 lewat 10 menit. Ini juga sama kalau misalnya kita runningnya di PHP. Nah, menampilkan data yang sama juga. Nah, sekian penjelasan saya mengenai inner join, right join, left join, dan juga full join beserta 3 fungsi contoh lainnya.
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.